Group 8. First of all, let me introduce everyone in this group. We are Kristiana, Aryani, and Gita Pratama. Now we want to tell you about BRIN, or BRIN. BRIN is the National Research and Innovation Agency. It is located in Karangsamuang, Kebumen, Regency. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian semua? Sekarang kami akan berkunjung ke LIPI Karangsamuang yang sekarang telah menjadi BRIN. Tapi sebelum itu, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Karanganyar ingin menunjukkan perjalanan ke BRIN Karangsamuang. Perjalanan kami dari sekolah ke BRIN Karangsamuang menggunakan bus sekolah. BRIN adalah Badan Riset Inovasi Nasional yang merupakan situs geologi. Karangsamuang Kebumen merupakan lantai samudra. Karangsamuang sendiri merupakan artefak bumi yang muncul di permukaan tanah yang memiliki fosil dan bebatuan alam. Tempat ini relatif bebukitan. Di dalamnya terdapat fosil bawah laut. Situs geologi Karangsamuang dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah tentang tumbukan lempeng Samudra Hindia Australia dengan lempeng benua Eurasia hingga terangkatnya kawasan ini menjadi daratan. Area Karangsamuang kini menjadi miniatur geologi Indonesia. Kawasan tersebut terdapat banyak jenis bebatuan, baik itu bebatuan beku, bebatuan sedimen, dan bebatuan metamorf. Kawasan Karangsamuang ditetapkan sebagai Cagar Alam Geologi Nasional pada tanggal 10 November 2016 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebaiknya kita belajar tentang artefak bumi agar kita bisa mengetahui tentang terbentuknya sebuah daratan yang ada di kota Karangsamuang. Sebagai warga Kebumen, kami bangga sekali karena di Kebumen banyak sekali wisata-wisata alamnya. Perjalanan ke BRIN Karangsamuang sangat indah karena banyak sekali pegunungan dan hamparan persawahan. Karangsamuang adalah sisi utara kota Kebumen dan perbatasannya Kebumen, Wonosobo, dan Kabupaten Banjarnegara. Makanya banyak pemandangan pegunungan yang sangat indah karena daerah Wonosobo atau Banjarnegara masih banyak pegunungannya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian dilebur menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi lembaga-lembaga seperti LIPI, Badan Atom dan Teknologi Nasional Nuklir, kemudian ada BPTT, ada Ristek Dikti, menjadi BRIN. Kemudian gedungnya ini kalau kita lihat teman-teman ada 3 gedung. Yang paling atas itu dormitory atau asrama penginapan. Jadi digunakan untuk teman-teman mahasiswa geologi atau untuk pelatihan ilmu kebumian bagi teman-teman yang mengadakan pelatihan di Karangsamuang. Kemudian ini yang gedung A yang sebelah kiri. Gedung A itu untuk co-working space. Co-working space itu ruangan untuk bekerja bersama. Seperti namanya kawasan ya. Di sini kawasan konservasi ilmiah biodiversitas Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional Karangsamuang. Untuk gedung A itu ada alat-alat lab dan ruang-ruang lab. Jadi ada ruang lab geokimia, ada ruang lab geolistrik. Lokasi pertama adalah Gunung Parang dan batuannya adalah diabras. Diabras merupakan batuan beku terbentuk dari magma yang menerobos ke permukaan. Dan uniknya, batuan diabras ini mempunyai struktur seperti tiang, namanya columnar joir. Kalau kita lihat, itu seperti tiang-tiang yang berjejer, itu terbentuk dari magma yang menerobos ke formasi batuan lengkung. Dan untuk mineral-mineral pembentuknya, nanti teman-teman bisa melihat di batuannya, itu ada mineral-mineral yang seperti jarum atau seperti beras ya, bentuknya runcing-runcing. Itu namanya mineral piroksin. Batuan ini terbentuk dari magma atau lava yang membeku ratusan juta tahun yang lalu. Lokasi kedua, ini kita di pelataran Sungai Lolo. Pada sungai ini terdapat jenis batuan tertua di Pulau Jawa. Di sini terdapat batuan yang disebut batuan metamorf. Batuan metamorf itu dihasilkan dari proses ubahan. Proses ubahan itu misalkan munculnya mineral yang warnanya warna-warna terang, yang disebut dengan mika. Kemudian terdapat struktur yang namanya foliasi. Karena ibaratkan dia terkena tekanan terus-menerus sehingga membentuk struktur yang namanya foliasi. Yang terjadi karena suhu dan tekanan batuan ini pada saat pembentukannya terjadi sekitar 117 sampai 120 juta tahun yang lalu.
Lokasi ketiga, batuan yang bernama serpensilit. Batuan ini dulunya terbentuk di keraknya samudra di lautan yang paling dasar. Sekarang terangkatnya ke samudra karena adanya tumbukan lempeng batuan samudra ratusan juta tahun yang lalu. Warna batuan ini kalau kita lihat hijau mengkilat, jadi proses pembentukannya ada dua. Kali pada saat batuan ini terbentuk di dasar samudra, kemudian terangkat ke permukaan, kemudian bergeseknya dengan batuan yang lain. Biasanya batuan ini dimanfaatkan untuk ornamen. Poles dihaluskan karena tingkat kekerasannya tinggi, kemudian dihaluskan dia tidak mudah pecah, bisa dimanfaatkan untuk biseki atau suiseki ya. Biseki atau suiseki itu kerajinan dari batuan, bisa juga untuk gelang, untuk kalung atau untuk tasbih ya. Ini batuan dimanfaatkannya untuk itu. Lokasi keempat, di tebing sungai ini terdapat selang-seling antara batu rijal dan lampu merah. Warna merah pada batuan karena ada unsur besi serta kandungan fosil rabiolaria berumur kapur atas, sedangkan batuan beku di atasnya terlihat seperti kenung dan gong, merupakan lava bantal. Warga yang menyebut sebagai lava bantal terbentuk pada hubungan tengah samudra hasil pembakaran lempeng samudra. Berdasarkan penentuan umur secara radioaktif dengan metode KRAR berumur 81 juta tahun yang lalu. Nonton wayang itu salah satu culture diversity dari Tiongkok ya keberagaman budaya yang Tiongkok keren ya. Jadi seperti pemirsa juga dia sebagai lava atau gongnya. Iya masih jadi di sini di sini. Kok? Lah, maju. That's all everyone, and thanks for watching this video. See you!